Seketika Mela memeluk gue dari belakang, seperti ada ketakutan di wajahnya. "Man, bakar Adul," ucap Mela setengah berintih. "Mama melus Adul, di belakang lu itu." "Ya ampun," gumam gue, bingung, serta tidak mau membuat yang lainnya panik, memberi pertanyaan besar. Harus gimana nih gue? Kalau diperhatiin, sosok itu masih si Mumun, dekil. Tapi kenapa ya dia bisa ngikutin gue dan tim gini? Masa iya gara-gara mantra Sadul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Salam shit. Oke. Ketemu lagi bareng gua Jody di channel Jurik Misteri. Oke. Kali ini gua akan menceritakan sebuah kisah tentang pendakian gunung. Oke. Bagi kalian yang menyukai cerita tentang pendakian gunung ini, bisa mengklik subscribe, share, like, and comment ya, biar channel ini makin bermanfaat bagi kita semua. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Setelah menenangkan Meta, kami pun melanjutkan perjalanan turun ke pos 5, di mana memasuki petang waktu maghrib. "Kayaknya kalau turun kita cepet ya bang," ujar Tio. "Iya yuk, bisa dibilang begitu," jawab Bang Buluk. Tapi entah kenapa gua khawatir banget dengan perkataan Tio barusan. Bakar udut jadi tradisi gue dan Adul setiap kami berhenti. Karena tim BTS ini yang udut cuma gue dan Adul berdua. Seketika Mela memeluk gue dari belakang, seperti ada ketakutan di wajahnya. "Man, bakar Adul," ucap Mela setengah berintih. "Mama melus Adul, di belakang lu itu." "Ya ampun," gumam gue, bingung, serta tidak mau membuat yang lainnya panik, memberi pertanyaan besar. Harus gimana nih gue? Kalau diperhatiin, sosok itu masih si Mumun, dekil. Tapi kenapa ya dia bisa ngikutin gue dan tim gini? Masa iya gara-gara mantra Sadul? "Dul, ngopi ora," ucap gue. Sosok tersebut masih nyaman, tenang dan tentram di belakang Abdul Baihaqi. "Ora," saut Adul. "Tumben Dul gak mau ngopi?" tanya gue. "Kopi kita tinggal 2 bungkus bang, jangan boros ya. Banyak kopi yang terbuang pas kemarin malam bang." Jarak gue sama Adul memang berhadapan, tapi gue malas memandang Adul karena sosok di belakangnya. Bau jamban," ucap Adul. Gue kira si Sadul memang mencium bunga melati. Gak taunya itu kode kalau ada ibu kos di belakang gue dan Mela. "Di mana Bang Buluk?" seakan memberikan kode dengan gerakan matanya. Gue dan Mela masih tetap tidak menyadari sosok di belakang gue. Gue terlalu fokus dengan sosok di belakang Adul dan Bang Buluk. Begitu Adul sebaliknya. Buluk fermentasi pun mengajak kami untuk menyegerakan turun dari pos 5. Singkatnya, kami sampai di pos Cemoro Sewu. Selama perjalanan turun tersebut, sering kami mencium aroma bau busuk bercampur bunga melati menemani langkah kami turun. Hingga sampai titik akhir pendakian, kami segera membuat rundown. Lantaran BTS tidak mungkin langsung pulang ke Tangerang, dan gue menawarkan mereka untuk ikut ke Jepara. Sekalian bertemu emak gue Marsanda. "Bang, ikut ke Jepara aja lah." "Iya man, gue ajak yang lainnya dulu," ucap Bang Buluk. "Gue yakin semua pasti setuju bang, apalagi Mela pasti setuju banget." Setelah diskusi, akhirnya tim mengikuti apa mau gue di sini. Mereka berencana untuk menginap beberapa malam ke depan. Namun, aroma bau busuk seakan tidak mau hilang di sekeliling gue dan tim. Abdul Baihaqi terlihat panik dan menanyakan keadaan dengan kebingungannya. "Bang, masa iya sih dia ikut turun?" tanya Adul. "Gak tahu Dul, semoga aja enggak."
Hingga perjalanan Magetan Jepara, gue diarahkan oleh pada gue via telepon. Dikarenakan gue buta map, begitu juga yang lain. Sampai kami di pasar Kerasak Bangsari Jepara. Tim berinisiatif membeli beberapa pangan untuk kebutuhan beberapa hari ke depan. Darinya tidak mau merepotkan Marsanda dan nenek gue di rumah. Dan setibanya di lokasi yang lain, kali ini Yoga melihat sosok ibu kos dalam mobil yang kami tumpangi. Waktu subuh menjadi mencekam di pinggiran jalan raya di mana semua tim kembali tertuju kepada gue dan Adul. Bang, ada ibu kos dalam mobil, ucap Yoga. Segera tim memeriksa ke dalam mobil dan menanyakan dengan pasti kepada Yoga apa yang telah dia lihat sebelumnya. Serius lu Yog? Tanya Tio. Serius Yo, kayaknya kita diikutin sosok di Gunung Lawu deh, terang Mela. Ya udah, masih jauh gaman dari rumah nenek lu? Tanya Bang Buluk. Bentar lagi Bang, nggak ada 10 menit. Ya udah kita bahas nanti di rumah neneknya Leman, terang Bang Buluk. Tapi gak enak Bang kalau kita bertamu bawa sosok gituan, ujar Mela. Udah, jangan pada ribut di mari. Ya udah yuk, ke rumah nenek gue aja, kita bahas di sana. Singkatnya, sampainya tim di rumah nenek gue, tiba-tiba badan gue kaku dan mengharuskan tim menggotong gue dari mobil. Waktu subuh jadi mencekam kala itu, di mana seisi rumah panik melihat kondisi gue yang tidak bisa menggerakkan sendi badan gue sendiri. Lah, Man lu ngapa? Tanya Mela panik. Gua masuk ke dalam aja, ucap Adul. Setibanya di dalam rumah nenek gue, Tita dan Mega ikut kerasukan di sini, yang mana membuat keadaan makin keruh gak terkendali. Gue sadar, tapi badan gue gak bisa digerakin doang. Terlihat Abdul Bayhaki kalang kabut dan bingung harus berbuat apa. Feeling gue pasti si Adul macem-macem nih pas di Labu. Emak gue Marsanda segera memanggil salah satu orang yang mengerti mengenai dunia gaib dan menetralisir gue. Ya iyalah, kan gue anaknya, pasti anaknya dulu yang diramakan. Tapi sosok itu seakan pindah ke Abdul Bayhaki. Tiba-tiba Adul terjatuh dalam keadaan kaku di sekujur tubuhnya. Bang, tolongin gue bang, badan gue gak bisa digerakin. Siap Adul panik. Pas gue lihat sih, kayak sosok pocong yang merasuki badan Adul. Tapi gue dan Adul dalam keadaan sadar, cuma badan doang yang gak bisa digerakin. Lah, kok pindah ke si Adul sih? Ucap mak gue. Biarin mak, emang udah layak orang kayak gitu dipocongin. Sok gue kesel. Shh, jangan gitu dong. Sebenarnya gue setengah lemas di sini. Masih ada efek kaki yang belum bisa gue gerakin. Tapi Adul makin parah, dimana dia gerak-gerak meronta-ronta kayak belatung nangka. Ada kasihan lihat Adul kayak gitu. Tapi pasti ini ulah dia. Soalnya pas di Lawu dia semangat banget buat nerobos itu mumun yang membuat gue curiga. Bahasa Indonesia mulai bercampur dengan bahasa lokal, di mana kondisi seakan memberi petanda bahwa memang ada perbuatan yang kami lakukan di luar batas, membuat mereka makhluk gaib seakan tidak terima. Ada sesuatu yang kalian bawa di sini, ucap lelaki ahli spiritual tersebut. Gue setengah lemas habis diinterogasi oleh seluruh manusia di dalam rumah nenek gue lagi. Dan lagi kekonyolan gue berdua membuat petaka di sini. Kamu bawa apa nang? Tanya nenek gue. Gak bawa apa-apa mbah, jawab gue sembari mengingat. Ya udah man, lu ngaku aja sebenarnya lu di laut ngelakuin apa? Tanya Melo menegaskan. Gue cuma nerobos pocong mumun doang sama Adul, gak banyak yang gue lakuin selain lari menghindarinya, terang gue. Bisa disadarkan terlebih dahulu gak pak teman kami? Pinta Bang Buluk ke si ahli supernatural tersebut. Dengan durasi lumayan singkat, Abdul Bayhaki mampu dinetralisir. Segera tim, emak gue, keluarga emak gue, dan gue pastinya langsung menanyakan perihal yang dimaksud si bapak supernatural tersebut. Dul, jujur sama emak, emang gak kasihan sama badan lu sendiri, juga teman-teman lu Dul? Aduh gak kasihan sama emak di sini. Ya udah, aduh bawa apaan di sana? Tanya emak gue. Seketika raut wajah kami berdua tegang, menunggu kejujuran Abdul Bayhaki. Iya mak, maafin gue juga ya kawan. Sebenarnya gue gak bawa apa-apa, melainkan sekepal tanah lawu yang masih gue kantongin dalam keril. Tanah. Serempak
semua berucap kebingungan. Iya, tanah. Gue takut sebenarnya buat ke laut. Gue ingat sama perkataan teman gue pas muncak ke Ciremai. Kalau memasuki gunung yang dilemparkan angker, diharuskan mengambil sekepala tanah area gunung tersebut sebelum melanjutkan pendakian. Siapa yang bilang kayak gitu? Tanya gue emosi. Beneran emosi gue sama Adul. Si Udin bang, dia yang bilang. Jawab Adul merintih. Ini laut Adul, bukan Ciremai. Gak semua gunung mempunyai tata cara yang sama. Pantas lu dengan pedenya ngajak gue buat terobos pocong itu. Ternyata lu percaya dengan mitos begituan. Sabar man, istighfar, minta sama gue. Maafin gue bang, ucap Adul. Lagian lu berdua ada aja lagi. Saut itu nyetuk. Keegoisan tim mulai terlihat di sini. Untung udah di rumah, bukan di truk menaik Kian. Jadi kalau ribut bisa leluasa. Apaan? Lu bilang gue ada-ada aja. Emang gue ada kan? Terus lu pada kemana di saat gue kena teror sama Adul? Kenapa kalian pergi ninggalin gue berdua di pos 3? Ucap gue lantang. Man, lu kenapa sih? Lu kenapa sih? Kenapa lu jadi emosian gini? Mela mencoba menenangkan gue. Lu yang pada kenapa? Jangan mentang-mentang setiap pendakian gue dibilang aman, berdua di belakang. Sampai kalian nemu titik cerobos sekarang. Apa kalian ada itikat baik buat minta maaf? Terang gue. Dengan refleks, Mela gampar gue, dimana gue langsung bungkam seketika. Sakit sih, baru kali ini Mela gampar gue. Emang gue lihat betapa paniknya kita pas lo gak ada di pos 3. Lo lihat nggak dari detik-detik itu gue gak berhenti nangis khawatir sama lo berdua, ucap Mela ceramah. Neng, udah, kayaknya kalian salah paham di sini. Mang gue menenangkan semua. Ya bu, sebenarnya ini salah paham, tapi Lemon keterlaluan bu ngomongnya, jawab Mela nangis. Udah, ini cambuk buat tim kita. Ini juga kesalahan gue sebenarnya leader tim yang terlalu fokus ke depan, tanpa mengkhawatirkan lainnya di belakang. Terang Bang Buluk. Ya udah, mungkin kalian lelah di mana emosi kadang kurang terkontrol. Pada bersih dulu deh, terus sarapan ya, baru kalian istirahat tidur. Minta sanda. Keegoisan tim pun mampu dibendung sama gue, dimana peran orang tua sangatlah penting di dalam emosional kayak gini. Tamparan merah seakan menusuk ke relung hati paling dalam. Kali pertamanya gue kena gampar merah, mana di depan emak gue lagi. Tanah petaka mampu dikeluarkan dari karir Adul dan segera dibungkus kain putih dan dialirkan ke sungai. Tak lupa, gue dan Adul meminum air yang telah dicampur doa oleh si bapak ahli supranatural tersebut. Siangnya, kami kembali bergabung dalam obrolan, saling introspeksi diri jadi jamuan bahasan siang ini. Dengan segelas kopi hitam dan rokok yang dijepit di jari Adul, kami minta maaf kepada tim. Maafin gue bang, sering banget gue ngelakuin sesuatu yang merugikan kalian, mulai dari jimat celana dalam sampai di titik gue ngambil tanah area gunung tersebut. Ujar Adul merasa bersalah. Sebenarnya lu gak salah banget sih Dul. Cuma kebenaran menurut lu benar itulah yang menjadikan lu menjadi salah kaprah. Ini lau Dul bukan cermek, terang Bang Buluk. Justru yang salah kami semua Dul. Kami lalai terhadap kalian, di mana kalian bisa terpisah dengan barisan. Salut Tio seakan gak percaya. Iya Dul, maafin kita, maafin gue juga man. Gak maksud gue ninggalin lu berdua. Kali ini kita bisa terpisah kayak gini. Maafin gue man. Sakit ya? Masih sakit ya pipinya. Ujar Mela. Udahlah, gue males bahas ginian. Kelihatan begonya gak sih kita semua? Ucap gue. Ya udah, jadikan ini pelajaran buat kalian semua. Kalian kan sering mendaki bareng. Masa dengan berpisahnya kalian jadi pada ribut? Ya udah dimakan dulu Ki, jenangnya. Dodol Jawa. Saud emang gue membawakan sajian perlengkapan kopi. Iya, makasih Bu, ucap Tio dan Tita kompak. Ingat dulu, jangan bawa apapun selain sampah, jangan tinggalkan apapun selain jejak, jangan merusak apapun selain keegoisan kita, terang Bang Buluk. Ingat nih buat semuanya tim BTS, bukan hanya jalan yang terjal yang akan kita hadapi di penantian,
melainkan duri, semak, belukar, hutan, sungai, dan akar besar. Semua ini gambaran dalam kehidupan. Semakin kita bisa lewatin itu semua bersama-sama, maka semakin kompak juga kita BTS ke depannya. Bang Mela. Bener banget Mel, saut Mega. Banyak perjuangan yang kami lalui bersama, banyak suka dan duka membuat kami saling mengetahui karakter diri. Jaga ucapan serta tingkah laku selama di alam bebas. Cuaca gampang berubah, keegoisan kadang momok paling menakutkan. Kekompakan tim akan selalu diuji di setiap pendakian. Rasa kekeluargaan lah yang akan menghalangi itu semua. Gue dan Abdul Baihaqi undur diri. Nantikan cerita asik selanjutnya hanya di BTS Story berikutnya. Ingat nih, lamun kita berdua memang lemah. Tapi kita gak mau bila iman kita berdua harus diinjak-injak oleh mereka ibu kos. Selamat. Gimana guys ceritanya? Serem kan? Lumayan creepy juga kan? Oke, gua ingetin sekali lagi bagi kalian yang baru gabung dengan channel ini untuk klik subscribe, share, like, and comment ya, agar channel ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, salam dari gue Hidu Mulyadi dan tunggu kelanjutan kisah ya. Salam sih, bye bye.